Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Izam Hafiz Alvarez dengan NIM K75240664. Di sini saya memilih tema pendidikan dan pembelajaran dengan materi peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Next. Sebelum kita menginjak ke materi, alangkah baiknya kita mengenal lebih lanjut dulu tentang teknologi pembelajaran. Apa sih itu teknologi pembelajaran? Teknologi pembelajaran adalah upaya sistematik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar melalui pemanfaatan berbagai teknologi dan sumber daya yang ada. Teknologi pembelajaran ini bukan hanya sekedar perangkat lunak seperti komputer, laptop, handphone, dan lain sebagainya, tetapi teknologi pembelajaran ini bisa berupa sistem atau strategi pembelajaran yang disusun sedemikian mungkin dengan cara sistematif untuk menunjang proses pembelajaran yang efisien. Next. Berikutnya ada manfaat teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama ada aksesibilitas. Pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sebagaimana kita tahu, di zaman era modern ini internet sudah tersebar luas di berbagai daerah dan kita sebagai mahasiswa atau dosen bisa melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja, yang disebut dengan e-learning atau elektronik pembelajaran. Yang kedua ada interaktivitas. Media interaktivitas meningkatkan engagement. Media interaktivitas ini bisa berupa video, simulasi game, edukasi atau gambar dan poster lain sebagainya. Itu bisa meningkatkan engagement, keterkaitan antara dosen, mahasiswa, dan guru atau siswa. Yang ketiga ada personalisasi. AI dan adaptive learning membantu menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Di zaman modern ini, siapa sih nggak kenal dengan AI? Ada ChatGPT, ada Perplexity, ada DeepSeek, dan lain sebagainya. Itu bisa memudahkan dosen atau mahasiswa untuk mencari sumber bahan pokok materi. Dan yang keempat ada kolaborasi. Tools seperti Google Classroom, Zoom memudahkan diskusi dan kerja kelompok. Ini juga sudah diterapkan untuk saya sebagai mahasiswa ketika dosen sedang berhalangan untuk mengajar secara luring. Kita bisa menggunakan Zoom untuk proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada efisiensi, otomasi tugas administrasi seperti e-raport, absen digital, memberi lebih banyak waktu untuk pengajaran. Nah, e-raport ini bisa digunakan untuk memudahkan proses pendataan nilai-nilai para mahasiswa atau siswa. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur teknologi pembelajaran. Yang pertama ada manusia atau humanware. Manusia ini bisa berupa mahasiswa, dosen, guru atau siswa, tenaga pendidik, stakeholder atau yang lainnya. Manusia ini sangat berperan penting untuk teknologi pembelajaran karena manusia ini sebagai subjek atau penggerak utama. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sebagai acuan atau patokan suatu pembelajaran. Apakah ini sudah sampai tujuan atau belum? Selanjutnya yang ketiga ada isi atau materi pembelajaran. Isi materi pembelajaran ini dengan adanya teknologi pembelajaran kita bisa menggunakan seperti gambar, poster atau video yang lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran yang efektif. Yang keempat ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini bisa berupa ceramah, diskusi, kerja kelompok atau discovery learning dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada media dan alat bantu pembelajaran atau hardware. Ini bisa berupa handphone, laptop, PC, komputer, dan lain sebagainya. Itu bisa menunjang proses pembelajaran yang efektif. Dan yang keenam ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik ini bisa untuk menjadi acuan dan next kedepannya agar supaya lebih baik. Next. Selanjutnya ada tujuan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan adanya teknologi pembelajaran ini kita bisa memaksimalkan pembelajaran dengan menggunakan seperti perangkat lunak seperti komputer, laptop, dan handphone dan lain sebagainya untuk menunjang
keefektivitasan pembelajaran. Yang kedua ada memberikan akses ke sumber belajar yang luas. Kita sebagai mahasiswa atau dosen bisa mengakses sumber belajar seperti jurnal, artikel dan lainnya sebagainya sudah tersedia di Google dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mendukung pembelajaran kolaboratif. Mendukung pembelajaran kolaboratif ini kita misalkan menggunakan teknologi ini bisa berupa Zoom, Google Meet, atau yang lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran yang efektif. Yang keempat ada menyiapkan peserta didik untuk dunia digital. Di dunia modern ini kita peserta didik dituntut untuk bisa menghadapi dunia digital karena semakin berkembangnya teknologi kita harus menyesuaikan dengan zaman yang teknologi ini semakin hari semakin berkembang ya, makanya kita sebagai mahasiswa harus menyesuaikan dan belajar tentang teknologi. Nah, next. Selanjutnya ada tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama ada ketergantungan teknologi. Ya, sebagai mahasiswa dan dosen kita tidak boleh tergantung oleh teknologi atau AI. Kita harus bisa memanfaatkan AI dengan sebaik mungkin. Yang kedua ada keterbatasan akses. Keterbatasan akses ini kita bisa lihat dari sinyal di daerah-daerah tertentu itu belum mencakup, apalagi listrik di daerah-daerah tertentu juga belum terdapat listrik, makanya ini bisa menjadi keterbatasan akses. Selanjutnya yang ketiga ada kurangnya kompetensi digital. Kurangnya kompetensi digital ini bisa untuk mahasiswa dan para dosen ya, karena kurangnya pemahaman tentang digital untuk para dosen dan mahasiswa. Yang keempat ada kesiapan guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik ini perlu adanya pelatihan agar bisa memaksimalkan teknologi pembelajaran ini agar bisa menunjang pembelajaran yang efektif. Next. Kemudian ada solusi dari tantangan yang ada. Yang pertama ada berikan pelatihan literasi digital, termasuk bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan tidak berlebihan. Ini bisa berlaku untuk para tenaga pendidik atau dosen supaya bisa menunjang pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua ada pemerintah dan sekolah dapat menyediakan bantuan sarana dan prasarana. Ini bisa berupa kuota internet, perangkat lunak seperti laptop, HP, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adakan pelatihan rutin dan intensif bagi guru, siswa, dan orang tua terkait penggunaan platform dan aplikasi pembelajaran. Ini bertujuan untuk supaya bisa memaksimalkan teknologi agar bisa menunjang pembelajaran yang efektif. Next. Kesimpulan. Teknologi pembelajaran mencakup alat, strategi, dan sistem yang dirancang untuk mendukung proses belajar secara efektif dan efisien. Unsur-unsurnya meliputi manusia, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses, dan membekali peserta didik dengan keterampilan digital. Meski bermanfaat, penerapannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses, kompetensi digital, dan kesiapan pendidik yang memerlukan perhatian dan solusi. Intinya, teknologi pembelajaran ini guna untuk para mahasiswa dan dosen untuk mempermudah dan mencari sumber pembelajaran agar bisa menunjang pembelajaran yang efektif ke depannya. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.